Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dengan saya Asti dalam acara Tribun Topik. Tribun Topik hari ini kita akan membahas seputar persiapan pemilu di tahun 2024 tentang kesiapan DPC Kota Solo menghadapi pemilu 2024. Nah, untuk itu di sebelah saya sudah ada narasumber yang spesial sekali yang sudah meluangkan waktunya di sini, tepatnya di Kota Solo ya. Kita sudah kedatangan tamu spesial kita hari ini, ada Bapak Franciscus Saverius Hadi Rudiatmo. Monggo, selamat siang Bapak. Selamat siang Tribuners yang saya hormati dan selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu Bapak hari ini. Sama-sama, terima kasih. Di tempat yang sangat spesial ya Pak. Ya, ini dulu tempat yang kumuh, lantas kita rawat barang-barang bekas yang saya tata di sini. Nah, sekarang menjadi tempat hiburan masyarakat yang gratis. Gratis ya gratis. Pak? Oke. Tapi kalau jajan bayar sendiri. Lah itu Pak, kalau dibayarin Pak Rudi nggak bisa nih Pak? Oh bisa kalau dibayarin, namun jajan tetap bayar. Tetap bayar ya, meskipun jemput nama Pak Rudi ya Pak. Ya, Tribuners, kita sudah berada di Taman Sunan Jogokali, yang itu sudah disampaikan Pak Rudi bahwa dulunya ini tempat kumuh yang sekarang sudah disulap jadi food court. Ada juga panggung hiburannya juga ya Pak, setiap hari malam. ya Pak. Setiap malam, yang sangat cocok buat wisata dengan keluarga ataupun wisata kuliner ya Pak, terutama ya. Saya pun baru kesini Pak pertama kali dan wow, amazed, ternyata di luar ini kalau dari belakang tadi nggak kelihatan ya. Pak. Iya. Karena ini bantaran sungai dan di situ ada parapet toh untuk penanggulangan banjir. Ya, jadi nggak kelihatan. Jadi begitu masuk ternyata kita melewatin dulu ya Pak ya. Bantaran kali di pinggir Bengawan Solo ya Pak ya. Oke Bapak, apa kabar? Sehat Bapak? Waras. Waras ya Pak. Lagi sibuk apa nih Pak setelah selesai masa jabatan sebelumnya Pak? Ya, yang pertama tukang las dulu. Tukang las, oke. Yang kedua ngurus partai. Ngurus partai. Dan keluarga. Oke, dan keluarga. Nah, ngomong-ngomong partai nih Bapak, kita datang ke sini juga mau ngomongin partai nih Pak. Boleh, monggo. Ya kan Pak, pemilu sebentar lagi Pak, sudah di depan mata Bapak. Pak Rudi selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, persiapan apa saja sih Pak yang sudah dilakukan Pak sejauh ini? Kalau persiapan Solo itu kan setiap hari bahkan itu konsolidasi di masing-masing ranting. Ranting itu tingkatnya di bawah ya Pak. RT kelurahan. Kelurahan. Itu pesertanya adalah anak ranting dan warga masyarakat yang dari RW. Dan mempersiapkan pemilu kami sudah lakukan tentang proses penjaringan calon legislatif, bakal calon legislatif sesuai dengan PP nomor 25A pasal 25 sampai dengan 28. Sehingga proses penjaringan sudah selesai dan sudah kita kirim ke DPD partai dan DPP partai, tinggal menunggu pembahasan di DPD yang dibahas mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Maret. Nah, setelah itu nanti tentunya keluar daftar calon sementara. Nah, di samping persiapan itu Solo sudah membentuk Badan Pemenangan Pemilu. Sampai dengan sekarang ini tahapan yang sudah kami lakukan, kita tahapan saksi sudah selesai sejumlah 1.770 TPS. Nah, untuk perangkat yang lainnya sudah kita bentuk sesuai dengan strategi yang sudah kita lakukan sejak tahun 2014. Oh, sudah jauh ya Pak ya? Hampir 10 tahun sendiri ya Pak ya untuk kesiapan strateginya ya Pak. Baik, kalau dilihat sih sudah sangat siap ya Pak menghadapi perang sebentar lagi ya Pak. Ya, petugas partai tidak ada kata siap. Harus saya wajib ya siap, Pak. Ya. Ya, luar biasa sekali ya Tribuners ya. Semangatnya Pak Rudi ini ya dalam menghadapi pemilu masih kurang lebih 1 tahun, tapi kesiapannya sudah mundur ke belakang, sudah 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Nah Bapak, untuk bakal caleg sendiri nih Pak, kira-kira apakah akan didominasi oleh pengurus parpol atau bahkan mungkin ada nih kaum milenial yang kayak saya nih Pak yang akan dicalonkan jadi bakal caleg? Jadi untuk kaum milenialnya cukup banyak ya, jadi baik perempuan maupun laki-laki. Sehingga calon yang kita sodorkan ke DPD dan DPP itu satu tetap sesuai dengan PP 25A
Namun demikian kita melihat potensi anak muda ini kan cukup luar biasa juga. Dan kebetulan ada banyak anak muda baik perempuan maupun laki-laki. Nah untuk itu yang incumbent juga ada yang tidak kita akomodir karena sudah 2 kali dan prestasinya mungkin belum ada. Dan itu kan semua keputusan ada di rapat DPC partai. Nah, tinggal nanti DPD partai mengeluarkan daftar calon sementara bakal calon itu sendiri. Oke, jadi sangat terbuka ya Pak peluang milenial itu ya Pak ya? Terbuka. Oke. Soalnya dimulai penjaringan mulai dari pengurusan ranting, PAC baru sampai ke DPC partai dan sudah melalui tes juga dari yang diselenggarakan oleh DPP partai. Iya, cukup selektif berarti ya Pak. Selektif PDI betul Kota Solo ya Pak. Ya. Jadi ada skornya, ada nilai tesnya dan sebagainya dan tentunya sikap dan perilaku dari bakal calon itu pun kita nilai juga. Ya Pak, ya. Itu yang penting ya Pak ya. Betul. Oke, nah kalau tentang kursi Pak, target kursi di tahun 2024 ini boleh diceritakan seperti apa? Boleh. Saya setiap konsolidasi dengan pendidikan politik yang kita beri judul membangun monumen kemenangan PDI Perjuangan dengan target 35 kursi. Wah, dari berapa Pak total kursinya Pak? Dari 45. Dari 45. Nah, dan di situ sudah kita jelaskan bagaimana cara memenangkan itu. Tentunya yang pertama membumikan ideologi Pancasila, membumikan ideologi partai, membumikan program kerja partai, terus membumikan kinerja petugas partai yang di eksekutif, legislatif maupun di struktur partai. Lantas yang kelima adalah membumikan 5 budaya hidup. Nah, yang keenam membumikan 5 mantap dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh tentunya membumikan 5 mantap kader. Wah, ada 7 berarti ya Pak 7, ya? pokoknya saya kalau enggak 7 Jurusnya itu ya Pak? Enggak 7, 5, ya, Pak? enggak 5, 3, namun saya banyak 7-nya. Pitulungan. Pitulungan ya Pak. Semuanya banyak ini ya Pak ya, banyak apa namanya? Banyak filosofinya ya Pak. Kalau ngomong sama Pak Rudi itu seru, banyak filosofinya ya Pak. Oke Bapak, kalau tadi berarti targetnya 35. Iya. Dari total 45 kursi yang ada di DPRD Kota Surakarta ya Pak ya. Nah, kalau dulu kan sempat ya Pak jenengan PDI Perjuangan ini mendominasi 30 zamannya Pak Rudi ya. 30. Jadi begini, kita cerita dulu. 99 itu kita punya 22. Oke. 2004 turun 15. 2004 turun, oke. 2009 15. 2014 24. Oke. 2019 30. Nah, ini ya Pak ya. Nah, ini berarti kan boleh diceritakan nggak sih Pak sejarahnya kalau sekarang ini sudah mencapai 30 yang mana sebentar lagi akan dinaikkan lagi menjadi 35 ya Pak. Ceritakan sejarahnya gimana sih cara merawat kepercayaan masyarakat Kota Solo ini Bapak? Yang ini dari awal apa yang sekarang? Dari awal dong Pak. Dari awal. Kalau dari awal 99 itu karena euforia. Oke. Ketertindasan Ketua Umum PDI waktu itu Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Akhirnya banyak warga masyarakat yang simpati. Akhirnya dapat 33% atau 31% lah suara di parlemen. Lantas 2015 turun karena semua terkena tindak pidana korupsi karena salah aturan. Kepercayaan menurun. Solo dapat 15. Kita membangun kepercayaan belum mampu diterima oleh masyarakat karena petugas partai yang waktu itu yang anggota DPR RI turun jadi wali kota. Nah, sehingga sampai 2005 saya 2005 dengan Pak Jokowi masuk menjadi wali kota dan wakil wali kota. Masih tetap 2005 ini 2009 masih tetap dapat 15. Nah, sehingga 2014 2009 ini kita masih 15. Ya. Begitu
pemilihan wali kota, saya dan Pak Jokowi dan saya terpilih menjadi wali kota lagi. 2012 Pak Wali hijrah ya Pak. hijrah ke Jakarta. gubernur. Saya 2012 19 Oktober 2012 dilantik menjadi wali kota. Dari situlah program-program 3 hal tadi kita bumikan ke masyarakat. Kinerja eksekutif, saya sebagai wali kota juga sebagai ketua DPC, kinerja legislatif, dan kinerja partai. Ini kita bumikan terus. Nah, sehingga 2014 dengan program-program partai yang dirumuskan dari anak ranting PAC, DPC, jadilah kebijakan politik. Nah, kebijakan politik ini menjadi kebijakan pemerintah ketika kita punya petugas partai yang menjadi wali kota, wakil wali kota, dan anggota DPRD di Kota Solo. Akhirnya kebijakan-kebijakan itu bisa menjadi kebijakan pemerintah. Akhirnya masyarakat memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan tahun 2014. 2014 ya. Dapatlah 24 kursi. Kebijakan semakin kita bumikan terus untuk yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Nah, terus dan kinerja-kinerja parlemen itu juga kita bumikan kepada masyarakat. Akhirnya 2019 naik menjadi 30 kursi. Dari 45. Dari 45. Nah, sehingga kami juga menyampaikan pada masyarakat bahwa semua keluhan-keluhan masyarakat itu ditampung oleh anak ranting dibawa ke ranting, PAC, DPC, jadilah namanya kebijakan politik tadi. Nah, kebijakan politik kita jadikan kebijakan pemerintah lah, sehingga rakyat betul-betul menikmati apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Betul. Itu dia tadi ya Pak. Ya, termasuk KIS PBI, lantas merawat lingkungan, dan yang paling utama adalah membangun 7C. Apa itu Pak? C yang pertama kita lakukan komunikasi langsung dengan siapapun. Oke, siapapun ya Pak ya. C yang pertama komunikasi. Yang kedua koordinasi. Ya, ini koordinasi. Okay. Yang ketiga pasti menemukan solusi, ada solusi. Ya, ada solusinya. Nah, setelah ada solusi kita sosialisasi ke masyarakat dulu. Sosialisasi Pak. Nah, setelah sosialisasi warganya oke, baru realisasi. Realisasi, oke. Nah, setelah direalisasi tentunya C yang ke-6 dan 7 itu adalah koreksi dan evaluasi kebijakan. Nah, 7C. Ya, ini yang 7C. kita pakai untuk merawat konstituen. Jadi tidak boleh seluruh kader, baik yang duduk di eksekutif maupun di legislatif ini, menutup komunikasi dengan siapapun. Harus dilakukan komunikasi, koordinasi, pasti menemukan solusi lah kalau ada persoalan. Baru sosialisasi, realisasi pun masih ada koreksi dan evaluasi. Ya, itu tadi Tribuners, ternyata cara merawat kepercayaan ala Pak Rudi ini adalah 7C ya 7C. Pak ya, yang tadi disebutkan. Dan masih ada yang lain toh tentunya. Betul. Mau mendengar, mau melihat, baru berbuat. Iya. Oh, banyak kalimat-kalimat puitis ya Pak. Loh iyalah. Oke, baik Bapak. Ini sedikit melenceng tadi kan ngomongin Pak Jokowi, dan sekarang yang menjabat sebagai wali kota yaitu ada Mas Gibran yang lagi rame nih Pak. Maaf lagi agak sedikit melenceng sedikit Iya, Pak. apa-apa. Dengar-dengar ini kan Mas Gibran akan maju di DKI ya Pak ya. Dengar-dengar ya Pak. Ini makanya saya konfirmasi ke Bapak. Nah, apakah kalau dari sisi akar rumput, akar ranting atau apa tadi itu, apakah juga itu sudah satu suara menginginkan Mas Gibran untuk ke DKI Jakarta? Kalau partai itu semua muaranya ke ketua umum. Kalau ketua umum berikan rekomendasi Mas Gibran maju ke gubernur DKI, ya hukumnya wajib untuk dilaksanakan dan dimenangkan. Kalau akar rumput itu kan yang ditanya nanti ya akar rumputnya saja. Namun kalau bagi saya sebagai kader ini, apa yang menjadi perintah ketua umum itu hukumnya wajib saya menangkan dan saya laksanakan. Sudah terbukti ketika PDI Perjuangan sudah melakukan dan melaksanakan PP 25A, penjaringan wali kota dan wakil wali kota, namun ketua umum mengendaki wali kotanya beda, ya hukumnya wajib saya menangkan. Saya laksanakan. Itu. Karena memang sebagai ketua DPC jenengan hanya tim support ya Pak ya, tim support ya Pak ya di lapangan. Iya, kita punya, karena saya sudah membangun kader itu harus punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen.
Iya, tegas ya Pak. Ya, iya. Luar biasa sekali. Bapak, kalau tadi kita ngomongin Mas Gibran, nah sekarang ngomongin Bapak sendiri nih Apa Pak. Beberapa kali Pak Rudi itu kan diisukan menjadi menteri Pak. Respon Bapak gimana nih Pak terhadap isu tersebut? Kalau untuk isu-isu tahun ini sering diisukan. Namun sudah saya sampaikan bahwa saya ini bekerja dengan rasa. Oke. Jadi jangan sampai saya menerima tawaran apapun itu nanti melukai hati teman saya. Itu pantangan bagi saya. Oke. Karena kemarin sempat ditawari Wamen PUPR, saya tolak karena saya menjaga rasa dari hatinya namanya Pak Ahmad Purnomo ini jangan sampai nanti terluka. Oh ternyata Rudi barter gitu kan jadi tidak baik kan. Nah sehingga sudah saya tak jadi tukang les dulu saja. Dan saya tak ngurus partai. Karena saya juga menjaga perasaan daripada sahabat saya yang namanya Bapak Ahmad Purnomo ini. Karena ketika sudah dilakukan penjaringan lewat partai, keputusan partai memutuskan Mas Gibran dan Pak Teguh. Nah, suka tidak suka kan juga orang namanya manusia kecewa kan ya wajar, itu manusiawi lah. Nah, sehingga bagaimana merawat kekecewaan ini jangan sampai berlarut-larut dengan apalagi dengan saya. Nah, itu yang saya jaga. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya Nah, Pak. ya nggak bisa menyenangkan semua Pasti orang. akan ada yang kecewa. Tapi kalau tawaran-tawaran itu sering diisukan, namun saya enggak. Karena kalau saya masuk di sana saya enggak bisa ngurus partai politik sebebas sekarang Oh ini. iya, sekarang lebih enak ya Pak. Oh ya? iya kan sekarang kan saya Tanpa sudah ini ya, Pak. mau bicara apapun kan sudah Bebas ya, Pak. bebas saya sebagai ketua partai. Karena nggak ada yang melekat di ini ya Pak. Itu aja. Oke Pak, gitu. Lalu dengan hadirnya banyak partai baru nih Pak di tahun pemilu tahun 2024 ini, apakah PDI Solo, DPC PDI Surakarta ini tidak khawatir suaranya digerogoti partai? Udah, partai kita besar sudah pemilu, melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan ada 7 Iya, untuk membangun kemenangan 35 kursi itu. Ya itu terus kita lakukan dan saya tidak akan pernah lelah untuk melakukan konsolidasi dan memberikan pemahaman kepada kader partai bagaimana meraih simpati, bagaimana meraih suara, bagaimana merawat konstituen itu sudah kita sampaikan kepada semua kader yang ada di Solo, baik yang tugas di eksekutif, legislatif maupun yang di struktur badan dan saya partai. Oke. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Lalu saya lihat ini kan Bapak sama Ketua Umum Partai Ibu Megawati ini kan sangat dekat ya Pak ya. Dan kota Solo ini sepertinya memang punya hati sendiri di hatinya beliau ya Pak. Nah kira-kira apa pesan dari Bu Mega Pak untuk PDIP Solo ini Bapak? Ya tidak hanya PDI Perjuangan Solo yang dipesan. Seluruh kader harus turun ke bawah. Harus mengenal dengan konstituennya. Nah, saya dari dulu kan selalu melakukan konsolidasi dengan pengurus, bersosial dengan masyarakat. Saya ini menggunakan yang namanya sistem SLJJ. Apa itu Pak? Sonjo. Sonjo itu berkunjung. Sonjo. Oke, berkunjung. SL. Layat. Layat. Oh, itu bergabung ya, Jagong, itu kalau ada kondangan lah. Hadir ya Pak. Ya. Terus satu lagi J-nya Pak? Jagongan. Jagongan, nongkrong gitu ya Pak, kalau anak muda bilang ya. Jadi SLJJ itu harus mendapatkan apa masukan dari masyarakat. Jangan asal jagongan saja, namun setelah itu pulang nggak ada yang dikerjakan. Nah, contoh begitu ketika kita jagongan, Pak jalan yang di sana itu banyak lubang-lubangnya Pak. Nah, ini saya punya petugas yang di eksekutif dan legislatif, sampaikan ke sana mohon itu ditambal dulu sebelum diaspal. Ya gitu-gitu aja. Pak sana ada warga masyarakat yang rumahnya mau roboh. Itu kita ambil, kita carikan bantuan rumah tidak layak huni. Kalau bisa langsung dari pemerintah, bisa dari pemerintah, kalau tidak kita carikan gotong royong dengan kader-kader partai yang ada di legislatif maupun eksekutif. Itu aja. Jadi jangan sulit mengatasi persoalan-persoalan itu, jangan dipersulit. Namun lebih bagaimana melayani masyarakat itu dengan lurik.
Apa gitu Pak? Singkat lagi Lurus kayaknya. dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Luar biasa sekali. Luhur Saya ya. punya banyak kosakata hari ini ya iya, Pak. Baru enggak, jagong sama Bapak beberapa menit sudah dapat banyak kosakata baru ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali Pak. Lalu Pak, terakhir apa pesan himbauan Pak Rudi untuk masyarakat Solo sendiri Pak? Ya, masyarakat Solo saya berpesan terutama kepada Tribuners yang nanti melihat video ini atau YouTube di YouTube atau di mana saya tidak tahu. Ya, pesan saya adalah pemilu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu adalah bagaimana menciptakan suasana itu yang menyenangkan, gembira. Tidak ada di situ lawan, yang ada adalah kawan. Biarpun di bilik itu nanti aspirasinya, afiliasinya ke partai politik sendiri-sendiri kita juga nggak ngerti. Namun bagaimana menciptakan Solo ini tetap ya, Pak, ya? suasananya aman, nyaman. Oke. Dan pesan saya, semua pemimpin yang ada di Solo tentunya itu harus punya 3 nga. Nga, apa lagi nga yang pertama? Ngayomi. Ngayomi. Nga Itu kedua. melindungi. Iya. Yang kedua ngayemi, membuat suasana adem ya Pak. adem ayem. Adem ayem. Yang ketiga ngayani, itu memperkaya. Memperkaya. Memperkaya tidak harus materi, memperkaya ilmu, memperkaya hati ya, silaturahmi Pak. dan sebagainya. Syukur-syukur memperkaya materi, membuka lapangan pekerjaan begini ini. Iya, betul. Itu. Jadi yang penting Solo kita jaga semaksimal mungkin menjadi kota yang nyaman, aman, ditinggali oleh siapapun. Iya, senyaman ini ya Pak, Taman Sunan Jogokali ini ya Pak. Oh, ya? Taman Sunan Jogokali itu ada kepanjangannya loh ya. Apa Pak? Aduh, Pak. Kirain nama doang Pak. Oh, Nanas itu juga ada kepanjangannya. Oke, boleh disingkat. Sunan Jogokali itu singkatan dari kepanjangannya adalah S-nya itu senajan. Senajan. Une uripe. Uripe N. Nandang. Nandang. A atine. Atine. Ene nelongso. Nelongso. Jadi kalau bahasa Indonesianya biarpun hidupnya menderita lahir batin, Oke. Rudi ini loh. Oh iya, Pak Rudi. Oke. Kali. Jejak ora goyah, ora goreh. Itu Jogonya singkatannya, itu loh. Jogo, ya. Jadi jejak itu tetap lurus, tidak mudah dipengaruhi, tidak pernah khawatir. Ya. Kanthi linambaran iman bahasa Indonesianya berpegang pada kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Wah, penuh filosofis ternyata. iya. Nggak sekedar nama ya Pak Oh ya? iya, tidak sekedar nama. Luar biasa sekali. Itu Nanas juga ada namanya, Apa itu, ada kepanjangannya. Itu nasibnya anak nasionalis asal Solo lah, itu fotonya ada di sana. Oh iya Pak. Nanas, biasa, N-nya itu nasibe. Nasibnya anak. Ane anak. Ya, nasionalis. Nasionalis N-nya, asal asal Solo. Solo. Nanas. Siapa Nah, itu? Pak Rudi. Rudi. Ya, gitu aja. Boleh mampir ke sini Tribuners kalau lagi jalan-jalan di Kota Solo, silahkan Boleh, mampir di silakan Taman mampir sini. Sunan Setiap malam Jogokali. ada hiburannya, Ada hiburannya. musik. Lantas untuk UKM-nya juga jajanannya murah, paling mahal 20.000 kalau nggak salah sini. Wah, 20.000 Itu udah lontong paling opor, mahal. sup, Udah kenyang kan ya, begitu. Pak. Udah. Bonusnya ketemu Pak Rudi di sini. Nah, Gitu. gitu aja. Oke Bapak, terima kasih waktunya Terima kasih. Bapak. Kalau ada yang tidak pernah, mohon maaf. Iya. Dan apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan bagi Tribuners, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Merdeka. Pak, satu statement terakhir, kira-kira berapa persen Pak kemenangan PDIP di Kota Solo di pemilu 2024 nanti? Optimisnya seberapa persen Pak? Ya tinggal dari 45 kursi jadi 35, dapat 35% berapa itu? Yo, optimis sekali ya. Oke, sekitar 80 ya Pak, kurang Ya, lebih ya Pak itu ya. aja. Siap, 80% optimis ya Jadi Pak. manusia, jadi rakyat Indonesia harus optimis, ya, Pak. jangan Ya. pesimis. Siap, 80% untuk PDIP Kota Solo di pemilu 2024 nanti. Amin. Ya, Pak. Siap kalau gitu. 3 kata Pak, terakhir buat Tribuners 3 kata versi Pak Rudi. Monggo, apa aja bebas. Saya mengajak kepada seluruh pemimpin di negeri ini harus mampu mewujudkan 3 nga. Nga. Ngayomi, ngayemi, ngayani.
merdeka. Oke, berarti ini Pak kita tiga bisa kata. bareng-bareng 3 kata ya Pak. 3 kata PDIP Kota Solo, ngayomi, Ya, ngayemi, ngayemi dan ngayani. ngayani. Nanti di Oke. bahasa Indonesia kita. Boleh. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi waktunya. Sukses selalu. Semoga dilancarkan di pemilu 2024 Amin. nanti Terima dari kasih. Kota Solo. Ya, itu tadi Tribuners perbincangan Tribun Jateng dengan Ketua DPC Kota Solo, Ketua DPC PDIP Kota Solo, Bapak Fransiskus Saverius Hadi Rudiatmo atau yang biasa disapa Pak Rudi, yang sudah meluangkan waktunya Bapak untuk menyapa-nyapa Tribuners di luar sana agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan tertib ya Pak ya. Oke, terima kasih Tribuners. Jangan lupa saksikan terus Tribun Topik di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu. Bye.